Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Rianti dari Sistem Informasi Karyawan Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia. Di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana cara membuat form aplikasi sederhana di Java. Yang pertama, kita itu perlu menyalakan dulu SAM-PP-nya untuk menghubungkan database dengan Java-nya agar dapat terhubung. Yang di start itu Apache dan MySQL. Setelah itu kita membuat database-nya. Di sini saya sudah membuat database-nya dengan nama database-nya MHS. Kemudian saya juga membuat tabelnya. Yang pertama yaitu tabel dosen dengan field ID dosen tipenya char 10, nama dosen tipenya varchar 50, alamat varchar 60, tanggal lahir varchar 25, dan jenis kelamin char 5. Dan tabel satunya lagi matkul. Di matkul itu fieldnya ada ID matkul, nama matkul, jenis matkul, jumlah SKS, semester, dan ID dosen. Nantinya tabel matkul ini akan memiliki relasi dengan tabel dosen. Selanjutnya kita akan lanjut ke pembuatan form aplikasinya. Nah, selanjutnya kita akan membuat form di NetBeans. Cara membuat form itu sama seperti yang sudah saya jelaskan minggu kemarin. Di file, new project, Java application, terus next. Langsung kasih namanya sesuai nama yang akan kalian gunakan. Di sini saya sudah menggunakan UAS. Setelah itu kita ke libraries. Klik kanan, add library. Nah, di sini kita cari MySQL JDBC driver. Terus add library. Di sini saya sudah menambahkan library SQL JDBC driver-nya. Terus karena nanti di sini kita akan menggunakan JCalendar, nah Anda perlu download JCalendar. Di sini saya sudah download JCalendar versi 1.3.3.
Setelah itu untuk cara add-nya sama seperti tadi, libraries, klik kanan, add jar atau folder. Dan terus arahkan ke jar yang sudah kalian download tadi. Di sini saya sudah menambahkan kalendernya. Terus kita buat formnya, di package-nya diklik kanan, new, different from. Di sini kalian kasih nama aja sesuai yang akan kalian gunakan. Di sini saya yang pertama yaitu ada form utama. Nah, di form utama itu saya masukkan button data dosen dan button data mata kuliah. Nantinya untuk memanggil form dosen dan matkul. Nah, untuk script pemanggilannya seperti ini. Double klik di button dosen, new dosen. Nah, yang new dosen ini, yang dosennya ini sesuai aja dengan nama Jeffrey From yang akan kalian panggil. Di sini saya yang dosen itu untuk dosen, terus .show, kurung buka kurung tutup. Nah, kalau di Spos ini, fungsinya itu ketika form dosen sudah dipanggil, nanti form ini yang utama ini akan keluar gitu. Terus saya juga membuat form dosen. Nah, di form dosen ini ada data dosen, ID dosen, nama dosen, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin. Nah, ID dosennya ini saya memakai JLabel karena nantinya saya buat diisi secara otomatis dari sistem sesuai dengan urutan yang sudah ada di database. Nah, yang tadi kita add jar itu, yang JCalendar kita gunakan di sini. Ini tuh JDate besar. Lalu di sini saya menggunakan radio button. Nah, kalau kalian akan menggunakan radio button, setelah membuat radio buttonnya, kalian perlu menambahkan button group. Setelah ditambahkan button group, kalian harus mengubahnya di sini. Diklik misalnya radio buttonnya, terus nanti ada di button groupnya, dipilih sesuai button group yang kalian buat. Sini saya menggunakan button group 1, dua-duanya. Jadi agar saat kita memilih itu, nggak bisa dua-duanya dipilih, jadi hanya bisa salah satu yang dipilih. Untuk source kodenya seperti berikut. Nah, di sini seperti biasa kita perlu import. Di sini yang pertama itu import SQL connection-nya, terus SQL Driver Manager, SQL Prepared Statement, SQL Result Set, SQL Set Metadata, SQL Exception Statement. Nah, di sini simple date format nantinya agar saat kita menyimpan data tanggal itu memiliki format seperti tahun, bulan, tanggal. Terus GenPen Table Default Model. Sama seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, yaitu ada private connection untuk koneksi, result set,
statement. Nah, kalau yang ini, prefer final string ini untuk tabel, koneksi DB untuk mengkoneksikan database kita dengan NetBeans-nya, dengan Java. Sini saya nih nama database-nya MHS. Nah, di sini yang tadi saya bilang saya akan menggunakan ID dosennya itu secara otomatis. Nah, ini codingnya, metodenya public void ID dosen, di mana select write ID dosen from dosen. Nantinya itu akan muncul langsung DO001 dan seterusnya. Setelah itu di sini ada tampil data, ini untuk menampilkan data yang ada di database ke dalam tabel Java. Terus di sini juga yang untuk memanggil metode-metodenya, saya tambah seperti ini, lalu simpan yang string IDOS. Nah, ini string tampilan MDD, ini tuh years, month, day. Nah, di sini tuh nanti saat kita milih yang di JDET Kuser tadi, agar tersimpannya itu langsung tahun dulu, bulan, lalu tanggal. Nah, kalau di sini yang string jenis kelamin, ini itu agar saat kita memilih radio buttonnya, kemudian klik simpan, nantinya itu yang perempuan itu langsung otomatis P, dan yang laki-laki itu otomatis L gitu. Di sini edit true, jika kita nanti edit data, maka datanya itu akan langsung update, bukan insert. Kalau yang edit false, ini itu datanya itu di-insert, dimasukkan. Nah, kalau update di sini, yang di double klik ini, double klik edit, yang simpan juga tadi sama. Nah, in it tabel dot get selected row. Nah, if -1 ini, jika kita belum milih datanya, maka nanti ada pop-up pilih data terlebih dahulu. Nah, selanjutnya itu tabel mouse click. Ini tuh maksudnya agar saat kita klik data itu bisa memilih data yang mana yang mau diedit. Nah, kalau ini itu untuk button hapus. Di button hapus itu nanti ada ini, harus ada where ID dosen atau primary key-nya itu apa, agar data kita itu yang mau dihapus itu nggak semuanya kehapus, hanya data yang ingin kita hapus saja. Nah, ini kalau cari yang ini tuh untuk saat kita telah memasukkan data, kita ingin mencari data tersebut, kita bisa mencarinya lewat nama atau ID. Di sini saya menggunakan nama dosennya. Ketika kita mengetikkan nama dosen tersebut, nantinya nama dosen tersebut ada di dalam tabel. Codingnya seperti ini, select from dosen, where nama dosen. Kalau kalian ingin menggunakan ID, kalian bisa where ID dosen, dan lainnya. Nah, kalau ini itu new utama itu ada untuk ini, back. Selanjutnya itu format full. Nah, kalau di format full ini ada relasi antara tabel matkul dengan tabel dosen. Ini sama seperti minggu kemarin, nantinya di sini ID dosennya dan di sini nama dosennya. Codingnya hampir sama seperti yang dosen, namun yang beda itu tuh di matkul ada ininya, isi combo. Isi combo ini tuh untuk isi combo box-nya. Di sini saya mengisikan combo box-nya itu sebagai ID dosennya, karena agar saat save data itu dapat terhubung secara relasinya. Terus cari dosen ini tuh untuk di text file-nya. Jadi saat kita saat kita memilih
di combo box, misalnya DO001 itu Amalia, nanti di text filenya itu ada Amalia. Dan saya juga di sini itu ada pembedanya, yaitu saat tampil data kita menampilkan ID dosen dan nama dosen. Jadi saya menggunakan fungsi inner join untuk memanggil nama dosennya. Kita coba aja langsung aplikasinya. Nah, misalnya saya klik data dosen. Nah, langsung masuk ke data dosen dan form yang tadi hilang. Itu tuh fungsi di post yang tadi. Langsung kita klik tambah aja. Akhirnya kita masukin aja. Terus perempuan, simpan. Misalnya kita masukin lagi satu ya untuk melihat fungsi cari ini. Nah, kita misalnya saya mencari nama. Karena tadi saya mencarinya berdasarkan nama. Setelah di enter itu nanti yang akan muncul Amalia Dwiantinya saja. Jika kita mau semuanya muncul lagi, kita klik enter aja. Untuk edit itu, nih, kalau sebelum kita memilih data, maka akan ada pop-up. Pilih data terlebih dahulu. Nah, jadi kita harus milih dulu. Langsung edit. Misalnya, simpan. Udah ke edit, misalnya kita mau hapus data. Terus, hapus. Datanya sudah terhapus ya. Nah, selanjutnya kita coba data mata kuliah. Mohon maaf, ada yang harus diubah ininya. Nah, untuk mengubah itu, mengubah text file itu sama seperti yang merubah label, maaf. Di sini data mahasiswa. Kita save. Kita run lagi.
Nah, ini untuk form data mahasiswa, kita klik tambah. Nama matkul misalnya analog. Jenis matkulnya misalnya ini tuh berbasis teori dan jumlah SKS-nya misalnya 3 SKS untuk semester 6. Nah, D001 ini tuh dosennya Amalia Duyanti, kita langsung klik simpan. Sama. Nah, misalnya kita pengen edit, oke. Edit, misalnya jumlah SKS itu 4. Simpan. Nah, fungsi inner join tadi tuh ini ID dosen dan nama dosen. Nanti tuh nama dosennya tuh jadi muncul ya. Nah, misalnya kita mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Jika ada yang mau ditanyakan, kita bisa berdiskusi, bisa melalui Instagram saya, nanti saya taruh di description box ya. Mungkin sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.